janganlah dia menyangka huwa khairul lahum, bahwa pelit itu baik bagi dirinya. Bal huwa syarrul lahum, itu adalah sesuatu hal yang jelek bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, akan dililitkan di lehernya apa yang mereka pelitkan di hari akhirat nanti. Akan dikalungkan di lehernya. Nah ini terjemahannya atau tafsirnya berbeda-beda para ulama. Ada yang mengatakan bahwa hartanya itu akan diserupakan sesuatu yang memberatkan lehernya sehingga dia tidak mampu berjalan. Dari beratnya apa yang dikalungkan dari lehernya tersebut. Ada juga tafsir yang menyampaikan bahwa sayutawwaquna ma bakhilu bi yaumil qiyamah, yaitu Allah akan lilitkan ular di lehernya yang akan menjerat dia hingga tak mampu bernafas. Kesulitan bernafas, seret banget nih, diikat, ya, dijerat, dililit sama ular yang membuat dia kesulitan untuk bergerak di hari akhirat nanti. Ini adalah apa yang kamu simpankan dan kamu tidak mau untuk memberikannya di jalan Allah. Tuh, pelit tuh. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda baginda kita Nabi besar Muhammad, ittaqus syuh, hindarilah sifat pelit. Fa inna syuh ahlaka man kana qablakum, karena sesungguhnya sifat kikir ini, pelit ini, ahlak man kana qablakum, telah menghancurkan orang yang sebelum kalian. Hamalahum ala an saffaku dima'ahum, membuat mereka menumpahkan darah saudara mereka sendiri, wastahallu maharimahum, dan membuat mereka menghalalkan apa-apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka. Sifat pelit sampai bikin orang terjadi peperangan di sana sini, gitu kan ya? Disebabkan karena sifat pelit tersebut, nggak mau ngasih. Saudara nggak mau ngasih saudaranya, akhirnya kan jadi saling benci. Akhirnya jadi saling gontok-gontokan sana sini. Akhirnya jadi saling mencelakakan satu sama lain. Akan tetapi andai saja mereka mau dermawan satu sama lain, pastilah kedamaian menyelimuti keluarga tersebut. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda baginda kita Nabi besar Muhammad. Hadis yang terkenal ini ya. Ya teman-teman semua pasti sering dengar nih hadis ini. Al-bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, wa qaribun minan nar. Orang yang pelit jauh dari Allah, jauh dari manusia, enggak disenengin sama orang. Orang males. Walaupun dia kaya tapi kalau pelit tuh males. Bukan begitu? Suami kaya nih tapi pelitnya nauzubillah, males ngadepinnya. Betul nggak? Ada ibu gitu kan, duitnya banyak tapi pelit sama anak-anaknya. Anak-anaknya nggak demen dah mamanya. Ya ampun mah. Ntar kalau temen-temennya datang pada ditanyain, udah pada makan nak? Belum tante, kalau gitu pulang gih. Asli anaknya gak bakalan seneng bu, punya emak pelit begitu. Kalau ada tamu nih toples yang enak-enak disembunyiin. Ya Allah, ada yang modelannya begitu? Mana orangnya?
Baidun minan nas, baidun minal jannah. Jauh dari surga. Qaribun minan nar, dekat dengan neraka. Dan itu sudah Allah buktikan di dunianya nih. Orang yang pelit jauh dari bahagia. Jauh dari bahagia. Ini beda tipis ya antara pelit sama sederhana. Beda tipis nih. Apa bedanya Ustazah? Yang satu diniat gitu kan. Sama yang satu sama yang lainnya lagi di jatuhnya ke hatimu tuh kayak gimana gitu. Kalau yang kamu pikirin itu, nih kalau saya beli baju baru nih, nanti orang tahu kalau saya itu mampu, nanti orang pada datang buat utang. Gitu. Itu namanya sederhana apa pelit? Pelit. Pelit tuh namanya tuh yang begituan. Masya Allah, Masya Allah. Padahal Allah tuh nyuruh kita kalau urusan dunia. Fama bini'mati rabbika fahadith. Terhadap kenikmatan yang Allah berikan padamu, ceritakanlah. Maksudnya ceritakan kenikmatan tuh gimana? Dibagi. Orang jadi tahu kalau kamu dapat nikmat dengan cara dibagi. Gitu kan? Saya sama Allah dikasih kenikmatan berupa ilmu. Orang gak tahu kalau saya gak ngajar. Betul gak? Pinter loh itu. Ya tapi kalau gak ngajar mana tahu orang. Itu namanya tahadduts bin ni'mah. Nyeritain kenikmatan adalah dengan membagikannya. Sehingga sekalian saya muliakan, termasuk kalau kamu punya harta, gitu kan ya, dibagi. Biarkan banyak orang ikut serta menikmatinya. Ini kayak Bu Ida nih. Orang gak tahu kalau Bu Ida berharta kecuali dengan kayak begini. Ngumpulin orang, dikasih nasi kepal, dikasih snack gitu kan. Tahu kamu. Itu namanya tahadduts bin ni'mah. Hartanya ikut banyak orang menikmatinya. Mudah-mudahan kita jadi orang yang bisa kayak begitu juga. Yang enggak dikalahkan sama sifat kikir kita. Insya Allah. Bagi teman-teman. Anak-anak dibagi, suami dibagi. Dan ya orang di sekeliling kita dibagi. Gitu. Ustazah, saya baru habis dapat warisan Ustazah. Saya tuh kepengen ngasih hadiah suami, tapi takutnya tuh dia tahu kalau saya punya banyak duit, dia nanti gak mau ngasih saya uang. Itu terjadi sih. Banyak terjadi. Gimana kalau kayak gitu? Ya kamu namanya pelit. Dinikmati bersama-sama lah. Kamu lagi punya banyak kan? Alhamdulillah. Bagi. Enggak harus kamu ceritain detailnya. Pokoknya dapat rezeki gitu aja. Wa qala alaihi sallallahu wassalam, dan bersabda pula baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-sakha syajaratun fil jannah. Kedermawanan adalah sebuah pohon di surga. Wa ghasanuha fid dunya, ranting-rantingnya adanya di dunia. Faman ta'allaqa bi ghusnin minha qadahu ilal jannah. Siapa yang gelantungan amadahan pohon kedermawanan, maka akan membawanya menuju ke surga. Fala yalidul jannah illa sakhi. Gak ada yang masuk surga kecuali orang yang dermawan. Wal bukhlu syajaratun finnar. Sementara bakhil, sifat pelit adalah pohon yang ada di neraka. Wa ghasanuha fid dunya. Ranting-rantingnya nih turun nyambung sampai ke dunia. Faman ta'allaq bi ghusnin minha
qadahu ilan nar, siapa yang gelantungan sama dahan pohonnya pelit itu tadi, maka akan membawanya menuju ke neraka. Fala yalijun nar illa bakhil. Enggak ada yang masuk neraka kecuali orang yang pelit. Wa qala alaihi salatu wassalam. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam juga bersabda, ala wa inna kulla jawadin fil jannah. Ketahuilah, sesungguhnya orang yang dermawan tempatnya di surga. Hatmun ala Allah wa ana bihi kafil. Itu adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ana bihi kafil, dan akulah yang akan menanggungnya, kata Nabi Muhammad. Ditanggung Nabi. Orang kalau dermawan ditanggung sama Nabi bakalan masuk surga. Ala wa inna kulla bakhilin finnar. Ketahuilah sesungguhnya semua orang yang pelit adanya di neraka. Hatmun ala Allah, itu adalah keputusan dari Allah. Wa ana bihi kafil, dan aku yang akan menanggungnya. Aku yang menjadi penjaminnya. Aku jamin orang kalau pelit tempatnya di wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al jahil as-sakhi ahabu ilallah minal alimil bakhil. Ada orang enggak ngerti banyak ilmu, orang awam, enggak hafal banyak hadis, enggak hafal banyak ayat Al-Qur'an, enggak pelajari banyak ilmu yang rumit-rumit, enggak ngerti banyak agama, dia cuma tahu sholat apa segala macam yang wajib-wajib aja. Tapi ilmunya nggak banyak gitu, cuman dia dermawan. Orang bodoh yang dermawan lebih Allah sukai daripada orang pintar tapi pelit. Walaupun saya lebih pintar. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya dari sifat pelit ini insya Allah. Faqad alim tashiddat ad-dam syuh wal bukhl wa qubhuhuma. Dari sini kamu udah tahu tentang betapa buruknya pelit, syuh ataupun bakhil tadi ini ya. Betapa sangat jeleknya dua hal tersebut. Wasyuh, nah ini sama beliau didefinisikan. Asyuh, sifat syuh ini tadi, kita tadi terjemahinnya apa tuh? Koret. Wal bukhlul mufrid asyadid, yaitu pelit yang mentok. Pelit yang dulu dipikirin tuh. Lebih baik kamu investasikan. Beli tanah aja bang. Di Tebet tuh naiknya cepet. Pelit bahkan bukan pada milik dirinya sendiri. Sampai punyanya orang dipelitin juga. Temennya nih lagi cerita gitu kan. Alhamdulillah nih lagi ada rezeki. Saya kepengen deh ngebantuin majelis taklim pondok pesantren gitu. Saya mau bantuin pondok pesantren yang ada. Enggak usah, itu mah pondok pesantren udah banyak tahu yang nyumbang. Saya mau bantuin majelis taklim, dia udah kaya yang punya majelis taklim, udah gak usah. Gitu. Padahal tuh duit bukan berarti kalau dia halangkan untuk memberi kepada yang lain, bakalan dikasih ke dia juga kagak. Tapi dia sayang aja gitu. Ama punyanya orang pun dia sayang. Ama punyanya orang pun dia pelit. Padahal gak lari ke dia juga kalau gak dikasih ke orang lain. Nah ini dia nih. Ini namanya udah pelit, bukan cuman punya dirinya sendiri tapi kepada punyanya orang lain. Itu namanya koret. Wa amal bukhl fahuwa bukhlul insan bima fi yadih. Adapun bukhl, sifat pelit, itu adalah pelitnya seseorang dengan apa yang dia punya. Wa ghayatuhu an yabkhalil insan bi ikhrajil huquqil wajib alaih fi malika zakah wa ma fi maknaha. Dan puncaknya pelit ketika seseorang ampe nggak mau ngasih sesuatu yang sebenarnya kewajiban dia buat dikeluarkan, kayak zakat. Zakat kan wajib. Segitunya zakat wajib mikirnya sampai panjang banget.
Padahal wajib loh dikeluarin. Gimana nih caranya nih biar enggak zakat sebanyak ini? Ya udah dah, saya beliin tanah aja. Itu ya, kalau ada hilah-hilah semacam itu, ya orang kalau belajar fikih ini bisa ditanyain barang-barang beginian nih. Saya juga bisa kalau kamu tanyain barang-barang beginian. Gimana caranya biar harta banyak nggak perlu dizakatin? Saya bisa kasih tahu kamu hukumnya. Teman-teman saya sekalian, akan tetapi saya sampaikan padamu. Orang bisa bebas dari hukum dunia. Akan tetapi tipu daya yang semacam ini tidak berlaku di hadapan Allah. Allah tetap menganggapmu sebagai mani'uz zakah. Sebagai seseorang yang gak mau bayar zakat. Gitu. Ngakalin zakat gitu. Biar gak wajib gitu dikeluarin. Gitu ya. Itu gak akan merubah apa-apa selain kamu di mata Allah SWT jadi dianggap sebagai orang yang gak mau bayar zakat. Jangan begitu teman-teman sekalian. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari sifat pelit ini insya Allah. Wa man kana kadzalik fahuwal bakhilu haqqan. Nah, ini kalau ada orang yang sampai yang wajib aja dia nggak mau keluarin, wah ini udah bakhil yang beneran bakhil nih. Sifat pelit yang beneran pelit ini. Wal muta'arrid lidzam wal wa'idil waridain fil bukhl, dan dia adalah orang yang mengajukan dirinya untuk mendapatkan celaan dan ancaman yang telah datang tentang orang-orang yang pelit. Wa man bakhila bil infaq wallahu a'lam bissawab. Teman-teman sekalian, ini kata Nabi Muhammad itu menghancurkan orang sebelum kalian. Ada orang yang jadi ikon pelit. Ada yang tahu siapa namanya? Jadi kayak siapa? Paman Gober. Iya itu juga. Bener-bener. Paman Gober juga pelitnya, nauzubillah. Tapi yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an, yang pelit ini namanya Qarun. Makanya orang kalau nemu harta di dalam tanah disebut menemukan harta. Tuh dia nih hartanya si Qarun. Teman-teman sekalian, Qarun ini hidup di zamannya Nabi Musa alaihi salam. Dulunya miskin semiskin-miskinnya. Terus dia datang kepada Nabi Musa. Dia bilang sama Nabi Musa alaihi salam, "Musa, doain dong saya biar kaya." Kalau saya kaya nih Nabi Musa, saya bakalan jadikan harta saya sumbangkan buat dakwahmu. Saya akan bikin harta saya buat ngasih makan orang miskin. Saya akan kasih harta saya buat membiayai kehidupan orang-orang yang gak punya biaya hidup. Janji-janji, nih kayak sekarang nih lagi musim. Janji manis kalau saya terpilih. Masya Allah. Janji-janji manis teman-teman. Saya nggak heran kalau orang Indonesia banyak yang kena diabetes. Kebanyakan makan janji manis dari calon-calon pejabat. Ya udahlah ya, teman-teman saya sekalian, nggak usah terlalu berharap. Kita mah pilih-pilih aja. Tapi tenang aja, siapapun yang terpilih Tuhan kita tetap. Siapapun yang terpilih Nabi kita tetap. Sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang terpilih kita mah tetap ngaji juga, insya Allah. Makanya saudara sekalian yang saya muliakan, orang biasa tuh ngarepin sesuatu pakai janji-janji.
Salah satunya nih si Korun ini nih. Nabi Musa, doain saya dong, biar saya kaya. Nanti kalau saya kaya, saya mau begini, mau begitu, mau begini, mau begitu. Ama Nabi Musa didoain. Emang Nabi Musa mau orang baik ya? Nabi Musa orang minta doa ya didoain. Didoain sama Nabi Musa. Subhanallah. Akhirnya Korun nih punya usaha maju usahanya. Kayaknya dia megang apa aja berubah jadi emas gitu kayaknya. Dari semua usaha yang dia buat itu semuanya jadi sukses. Sampai bertahun-tahun sesudah itu teman-teman sekalian, Korun jadi orang yang kayaknya nggak main-main. Nggak main-main kayaknya. Sehingga sekalian saya muliakan, dan ini sih kayaknya ya tingkat kekayaan yang menurut saya sampai sekarang setahu saya kayak belum ada deh orang sekaya Korun. Allah ceritain tuh kayaknya si Korun. Ya Allah teman-teman, katanya Allah sampai mafatihahu la tanau bil usbah. Ya. Jadi nih Korun itu suka karena dia pelit. Suka nyimpen harta. Tapi nggak di bank dong. Zaman itu belum ada. Jadi setiap kali usahanya maju, dibeliinlah emas-emas batangan. Dibeliinlah emas-emas. Diserupakan sama dia berupa emas. Emasnya tuh dimasukin ke dalam kotak. Oke? Emasnya tuh dimasukkan ke dalam peti. Petinya dikunci, digembok gitu ya. Dia bawa kuncinya nih kan. Dia bawa kuncinya. Terus dia punya lagi tuh, berikutnya lagi, peti berikutnya, terus sampai penuh nih seruangan. Kunci sama dia. Habisnya itu dia punya lagi sampai beruangan. Nah masalahnya karena dia pelit, dia juga jadi was-was duitnya hilang. Emang subhanallah itu tuh pasti gandengan tuh. Orang kalau pelit pasti dia jadi was-wasan duitnya hilang. Kayaknya tuh walaupun dia punya nih ibarat kata 70.000 emas batangan, satu hilang aja dia ngerasanya kayak separuh nyawa dia hilang gitu. Seseknya tuh sampai yang kayak yang besok saya makan apa gitu. Padahal masih punya 69,999 emas batangan lagi tuh. Itu orang kaya-kaya tuh banyak yang kayak begitu teman-teman. Takut banget sama bangkrut gitu. Takut banget sama kemiskinan. Jadi rupanya yang takut miskin tuh bukan orang miskin. Orang miskin udah biasa. Betul nggak? Coba diingat-ingat. Yang takut nggak punya duit itu selalunya orang yang biasa punya duit. Kalau dia emang biasa nggak punya duit, nggak takut, biasa aja kali. Kan begitu. Jadi nih si Korun, teman-teman saya sekalian. Karena dia takut duitnya hilang, dia takut hartanya hilang. Jadi kemana-mana bukan dia bawa tuh harta, dia cuman bawa kuncinya. Kuncinya itu karena banyak ditaruh di peti. Nih ya, kebayang ya. Kayak apa banyaknya hartanya seseorang yang ampe kuncinya aja dimasukin ke peti. Peti gede tuh dimasukin kuncinya dia tuh yang dia punya. Nah itu gak cukup 1, 2, 3, 4, 5, 6 peti dan seterusnya. Yang sampai kalau Korun kemana-mana dia bawa 70 unta buat ngangkutin peti-peti berisi kunci hartanya Korun. Gak kerjaan banget gak sih ini?
Jadi dia kemana-mana jalan-jalan nih, kalau dia pergian, itu dia di belakangnya tuh rombongan banyak banget tuh, rombongan unta. Buat bawa peti, petinya isinya kunci. Si Korun itu. Sampai-sampai kalau dia jalan kemana-mana, itu orang-orang pada nonton. Ya iyalah, gimana gak ditonton coba modelannya kayak gitu. Jadi dia jalan naik unta nih ya, di belakangnya tuh rombongan. Unta-unta bawa peti-peti. Satu unta gak cuman bawa satu peti teman-teman. Satu unta tuh bawa banyak peti gitu kan. Tumpukin di atasnya kayak 7 peti gitu. Diiketin tuh untanya aja sampai susah banget jalannya tuh. Karena bawa peti banyak. Petinya isinya kunci. Jadi orang juga kalau mau nyuri juga, buat apa juga? Dia nggak tahu hartanya di mana. Kayak gitu tuh kelakuannya sih. Sampai kalau dia jalan, itu orang-orang pada bilang, ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Ya ampun, kapan ya saya punya harta kayak Qarun. Saudara sekalian, kalau kamu tinjau bahasanya orang-orang ini ya, mirip banget sama bahasa kita zaman sekarang. Tiap ngelihat mobil cakepan, kapan ya punya mobil 2 pintu begitu. Dijabah sama Allah. Dikasih mobil pickup 2 pintu juga. Buat ngangkut ayam. Ya Allah, ya Allah. Saudara sekalian saya muliakan, kadang kita kalau ngelihat orang dikasih dunia banyakan gitu, kita suka mikir, kapan ya saya punya kayak gitu. Kita kalau ngelihat orang naik pesawat pribadi misalnya gitu kan, kapan ya saya bisa kaya kayak gitu. Kita kalau ngelihat orang bisa naik kelas bisnis, pergian kemana. Wah, enak ya, kapan ya saya kayak gitu. Baru rencana ke Kebon Raya Bogor aja ditunda mulu. Saudara sekalian yang saya muliakan, ini bahasanya orang-orang yang gak ngerti. Bahasanya orang-orang yang gak paham urusan. Kepengenan sama harta yang dimiliki, yang dikasih Allah kepada orang lain. Saudara sekalian saya muliakan, ya laita lana mithla ma utiya Qarun, mereka bilang, ya Allah kapan ya saya punya, andai kita punya apa yang dimiliki sama Qarun. Satu waktu ada orang miskin datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa bilang, kamu pergilah kepada Qarun, minta sama Qarun, bilangin sama dia, Qarun, Nabi Musa nyuruh kamu buat ngasih sama saya sekian. Misalnya gitu ya, Nabi Musa nyuruh kamu ngasih saya 10 juta buat saya biar bisa berkehidupan dengan kehidupan yang layak. Buat modal dagang ibarat kata gitu. Kan kamu juga kaya berkat doanya Nabi Musa. Bilangin gitu, kata Nabi Musa. Pergilah nih orang ke sana, ke si Qarun ini tadi. Akhirnya dia berhasil ketemu sama Qarun. Dia bilang sama Qarun, Qarun, saya ini datang ke sini nyampein pesannya Nabi Musa. Kata Nabi Musa, kamu suruh ngasih saya 10 juta buat modal usaha. Karena saya ini orang yang fakir miskin. Saya lagi bangkrut, saya lagi gak punya harta, kasih sama saya 10 juta. Bukankah harta kekayaanmu adalah dari keberkahan doanya Nabi Musa? Qarun bilang, siapa yang bilang? Saya nih kaya dari keturunan. Dan harta kekayaan saya juga akan saya wariskan kepada turunan saya. Nggak habis buat 7 turunan 10 tanjakan.
Jadi Korun menafikan doanya Nabi Musa, teman-teman. Orang tuh kalau kaya itu emang suka belagu kayak begitu tuh. Makanya kita minta sama Allah Subhanahu wa taala biar enggak usah terlalu kaya. Enggak jadi ngaminin. Lucu ibu-ibu nih. Kita minta pada Allah, amin. Biar gak terlalu kaya. Langsung diem, gak ada yang ngaminin. Sehingga sekalian, dia kemudian bilang-bilang, harta kekayaan saya nih, saya dapat warisan dari bapak saya. Bapak saya dari bapaknya lagi, udah tuh. Yang udah mati-mati disebut-sebut sama dia. Jadi gak ada tuh apaan dari doanya Nabi Musa. Nabi Musanya aja hidup miskin. Wah. Gak mau ngasih barang sepeser pun. Pulang dia cerita kepada Nabi Musa. Nabi Musa bilang, Korun sudah dihancurkan oleh hartanya. Besok harinya Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Musa buat mendatangi Korun. Kemudian Nabi Musa pun bilang, Korun, ente kan kaya dari berkat doanya anak. Siapa yang bilang Musa? Kamu kalau bisa doamu mustajab seperti itu, kamu juga bakalan kaya dong. Dia pikir semua orang pengen kaya. Padahal kan enggak ya. Kayak teman-teman di sini kan. Ustazah nih lagi hujan, kita doa yang enak-enak aja. Kaya dunia, kaya akhirat. Kaya harta, kaya hati. Berkecukupan sehingga tidak membuat kita minta sana sini. Berkecukupan hingga kita tidak berharap kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Itu kan doa yang kamu mau. Saudariku sekalian yang saya muliakan, akhirnya dia ingkar kepada Nabi Musa. Saat itulah Nabi Musa angkat tangannya, kemudian Fir'aun merasa dia mulai masuk ke tanah, teman-teman. Korun, saya bilang tadi apa? Oh iya. Ya seinian lah ya. Selevelan lah. Jadi tuh Korun tuh mulai masuk diisep sama tanah. Subhanallah, yang diisep sama tanah cuman Korun dan seluruh hartanya aja. Yang lainnya enggak. Jadi kayak tetangga-tetangganya apa semuanya enggak gitu. Korun doang. Untanya, emasnya, hartanya. Makanya kenapa tuh orang kalau nemu harta di bawah tanah? Hartanya si Korun jangan-jangan. Bisa jadi sih. Karena emang banyak banget teman-teman. Hartanya Korun tuh banyak banget dulu. Ustazah masih ada apa kagak? Mana saya tahu. Oh di dalam perut bumi ya udah tuh kita nggak tahu lagi ya kan. Apa yang terjadi kemudian sama hartanya Korun. Lah ketika dia dalam keadaan dimasukin bumi tuh. Dia baru bilang, iya wahai Musa benar nih Musa benar. Semuanya adalah berkat doamu wahai Musa. Saya janji Musa jika selamatkan saya akan sedekah, saya akan begini, saya akan begitu. Kata Nabi Musa sekarang Ron beneran nih. Sekarang banget nih. Ya udah telat lah, udah gak ada lagi. Ente udah membuktikannya. Perlakuanmu dulu tuh, kalau kayak mau begini, kayak mau begitu, sekarang udah jadi kayak gitu. Dan itu ditonton orang. Saat hartanya Korun itu masuk ke dalam tanah tuh teman-teman, semua orang tuh pada nonton. Saya bayangin nih kalau yang nonton orang condet, kayaknya nih langsung nih ngambil apaan kek gitu ya.
buat narik tuh hartanya gitu. Cuman orang Jamar itu gak kepikiran juga pas ngelihat hartanya mulai masuk. Wih, mereka kemudian bilang, alhamdulillah ya kita gak punya harta kayak hartanya Korun. Kalau kita dikasih sama Allah harta kayak hartanya Korun, la khasafna bil ard. Wah, ini bakalannya bumi juga bakal ngisap kita nih. Untung aja kita gak kaya kayak Korun. Ya, orang mah gitu dah. Sesaat disukai, sesaat dibenci. Sesaat dipengenin, besoknya udah gak dipengenin lagi. Kan banyak yang kayak begitu. Gitu ya. Karenanya kalau kepengen tuh yang udah pasti-pasti aja. Pengen dapat ridhonya Allah. Itu kalau dapat kita gak bakalan nyesel. Pengen dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Kalau udah dapat gak bakalan nyesel. Pengen dapat cintanya Nabi Muhammad. Kalau dapat gak bakalan nyesel teman-teman. Pengen dapat surga. Kalau dapat gak bakalan nyesel. Pengen dapat bersihnya hati. Kalau dapat gak bakalan nyesel. Yang lain-lain rentan untuk jadi sebab penyesalan. Bahkan buat adik-adik nih. Ada banyak adik-adik tuh yang bilang, ya Allah kawinin saya sama dia ya Allah. Jodohkan saya sama dia ya Allah. Banyak emak-emak juga doain anak-anaknya ya Allah. Jodohkan anak saya sama dia ya Allah. Saya udah senang sama emak bapaknya dia. Saudaraku sekalian yang saya muliakan. Tuh udah didoain sampai kejadian. Udah nikah dapat setahun, 2 tahun, 10, 2 tahun, 10, 20 tahun. Ya ampun tuh anak saya kirain mantu ternyata hantu. Ya Allah, jadi nyesal. Ada banyak hal di dunia ini kita kepengenin kemudian jadi penyesalan. Kita nggak tahu. Makanya terhadap urusan-urusan di dunia, terhadap harta dunia, urusan dunia, segala macamnya dunia, mendingan kita tuh kalau doa, in kana khairan li, ya Allah jika itu memang baik bagiku. Fi khairin wa lutfin wa afiyah, dalam keselamatan, dalam kebaikan, dan dalam kesehatan. Kita mintanya kayak begitu teman-teman. Kita nggak tahu baik nggak baiknya, kita nggak paham. Kata Allah Subhanahu wa taala, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Berapa banyak sesuatu yang kalian pengenin ternyata itu adalah buruk bagi kalian. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Berapa banyak sesuatu yang kalian benci ternyata itu baik bagi kalian.